Selamat datang kembali di Eksplorasi Sumber Anda bareng kami. Hari ini kita bakal coba bedah lebih dalam nih bab 2 dari materi yang Anda kasih, karya Dr. Julie Smith. Fokusnya spesifik banget soal jebakan suasana hati yang perlu diwaspadai. Jadi misi kita kali ini gimana ya, mencoba memahami perangkap-perangkap umum ini. Kata penulisnya sih, ini yang bisa bikin low mood atau suasana hati rendah itu awet banget. Nah harapannya kalau kita udah paham, kita bisa lebih lihai gitu ngadepinnya. Persis. Mengenali pola-pola ini tuh kayak fondasi awal yang penting banget buat ngelola kesehatan emosi kita secara lebih proaktif gitu ya. Oke. Dan yang ditekankan di sini, di bacaan ini tuh bukan soal kita lemah atau gimana. Sama sekali bukan. Ini lebih ke pola pikir sama respon emosi yang sebenarnya umum banget terjadi. Dan untungnya, ini bisa kita kenali, kita pahami, terus akhirnya kita kelola lebih baik. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, siap. Mari kita mulai dari jebakan pertama yang diangkat di bab ini. Godaan buat nyari kelegaan instan. Kayaknya relate banget ya. Pas kita lagi sedih, cemas, atau bete aja gitu, rasanya wajar banget pengen cepet-cepet enakan kan? Iya, betul. Nah, materi Anda ini nyebutin beberapa cara pelarian singkat yang sering banget kita lakuin. Contohnya apa aja tuh? Betul. Keinginan buat lepas dari rasa nggak nyaman itu manusiawi banget kok. Penulisnya nyebut beberapa contoh yang mungkin Anda familiar banget ya. Ada dorongan buat kayak mati rasa aja gitu, nggak mau ngerasain. Atau ngalihin perhatiannya ke makanan. Biasanya yang manis atau berlemak gitu kan. Atau mungkin minum alkohol. Atau ya udah nonton TV aja berjam-jam. Atau scroll media sosial nggak berhenti-berhenti. Haha, iya. Intinya sih, aktivitas apa aja yang bisa cepet ngalihin fokus dari perasaan nggak enak itu. Dan jujur aja nih, cara-cara itu seringkali memang berhasil kan? Itu dia yang bikin kita tergoda banget. Makan es krim pas sedih, atau binge watching serial, rasanya emang ada lega sesaat. Tapi, nah di sini nih jebakannya kayak yang dijelasin di materi Anda. Tepat sekali. Disinilah Dr. Smith menyoroti apa yang dia sebut lingkaran setan. Kalau Anda lihat di materi, ada di gambar 3 tuh ilustrasinya. Jadi, kelegaan yang kita dapat dari cara-cara instan tadi itu sifatnya, sementara banget. Cuma sebentar ya. Iya, begitu efeknya hilang, entah itu rasa kenyang dari makanan, atau distraksi dari TV-nya udah selesai, atau efek alkoholnya reda, perasaan gak nyaman yang tadinya pengen kita hindarin, itu balik lagi. Oh gitu. Dan seringnya, pas balik lagi, itu rasanya malah bisa lebih kuat. Kenapa? Ya, karena akar masalahnya belum kesentuh sama sekali, cuma ditunda aja. Jadi kayak numpuk PR gitu ya, pas ngindar rasanya lega, tapi tugasnya malah makin banyak, cemasnya makin kuat nanti. Nah, analogi bagus itu. Dan yang lebih penting lagi nih, ada harga jangka panjang yang mesti dibayar. Materi ini nekenin banget, harga itu bisa macam-macam bentuknya. Harganya apa aja tuh biasanya? Bisa jadi kesehatan fisik kita yang kena, gara-gara pola makan jadi nggak bener, atau jadi mager, kurang gerak. Bisa juga waktu kita yang kebuang, waktu produktif, atau mungkin waktu buat sama orang-orang tersayang jadi hilang. Bener juga ya. Atau bisa jadi kemajuan kita buat ngeraih tujuan hidup jadi kehalang. Gara-gara kita terus-terusan lari ke solusi instan ini, bukannya ngadepin apa yang sebenarnya perlu kita hadapin. Ini benar-benar ngajak kita buat stop dulu sebentar, terus refleksi ya. Penulisnya kayak nyuruh kita nanya ke diri sendiri gitu. Pas lagi down, respon andalan kita tuh apa sih? Yang otomatis keluar gitu. Terus jujur aja, respon itu ngasih lega cepet nggak? Nah, abis itu coba deh lihat lebih jauh. Efeknya gimana setelah beberapa jam, beberapa hari, atau bahkan beberapa minggu? Apa sih biaya sebenarnya yang kita bayar buat lega sesaat itu? Pertanyaan refleksi ini penting banget. Tujuannya bukan buat ngejudge diri sendiri ya, tapi lebih buat ngebangun kesadaran. Materi ini nyaranin Anda bisa pakai pertanyaan ini buat, journaling atau sekedar direnungin aja. Oke. Pas kita bisa jujur lihat konsekuensi jangka panjang dari respon instan kita, nah itu baru kita bisa mulai mikir, oke, ada cara lain nggak ya? Mungkin cara lain itu awalnya kerasa kurang nyaman, tapi buat jangka panjangnya jauh lebih sehat. Intinya, ngenalin polanya dulu, baru bisa diubah. Ngomongin pola nih, ini nyambung ke jebakan kedua yang juga menarik banget di bab ini. Gimana cara kita mikir pas lagi nggak mood? Ternyata, ada hubungan dua arah yang kuat banget ya di sini. Pikiran kita kan jelas ngaruh ke perasaan. Tapi yang sering nggak kita sadari, perasaan kita juga ngaruh banget ke jenis pikiran yang muncul.
pas lagi down, pikiran kita tuh jadi lebih gampang kena bias negatif. Betul sekali. Penulisnya nyebut ini bias pikiran atau cognitive bias. Ini bukan hal aneh atau gimana ya. Ini bagian dari cara kerja otak kita aja, kayak jalan pintas gitu. Oh, jalan pintas mental. Iya, semacam itu. Tapi, jalan pintas ini jadi lebih sering taktif dan lebih gampang nyasarin kita pas kita lagi dalam kondisi emosi yang rentan. Misalnya pas lagi sedih, cemas, atau kecewa. Nah, Dr. Smith ngejelasin beberapa jenis bias yang umum banget, yang mungkin nanti Anda ngerasa, wah ini gue banget nih. Oke. Apa aja tuh contohnya? Misalnya, eh, overgeneralisasi atau generalisasi berlebihan. Itu gimana contohnya? Ah, ini tuh kecenderungan ngambil satu kejadian negatif kecil, terus kita anggap itu bukti kalau kita bakal gagal terus-terusan. Contoh klasiknya di materi itu, Anda numpahin susu pas sarapan. Pikiran yang muncul bukan cuma, ya tumpah, tapi langsung loncat ke, nah kan, hari ini pasti apes deh. Atau yang lebih parah, misalnya abis putus cinta. Terus mikir, aku nggak akan pernah bisa nemuin pasangan lagi. Satu kejadian aja udah dijadiin ramalan suram buat masa depan. Wah, iya juga ya. Sering banget kayaknya kejadian gitu. Satu salah kecil rasanya kok gede banget dampaknya. Terus ada lagi emotional reasoning. Penalaran emosional. Kedengarannya unik nih. Ini juga sering banget. Penalaran emosional itu pas kita nganggap perasaan kita sebagai bukti nyata, tanpa perlu bukti lain. Contohnya, Anda cemas nih sebelum presentasi. Oke. Pikiran yang muncul, aku merasa bakal gagal total nih presentasinya. Nah, rasa cemas itu dianggap bukti kalau kegagalan itu pasti terjadi. Atau misalnya ngerasa bersalah soal sesuatu, terus nyimpulin, karena aku ngerasa bersalah, berarti aku pasti orang jahat. Perasaan dijadiin fakta. Padahal perasaan itu bisa jadi cuma respons biasa aja ya. Belum tentu beneran bakal kejadian atau nunjukin kita gimana. Oke, lanjut. Ada mental filter atau filter mental. Ini kayak pakai kacamata hitam gitu ya, yang kelihatan cuma yang negatif aja. Pas banget analoginya. Filter mental itu pas kita cuma fokus ke bagian negatif dari suatu situasi, terus ngabain semua hal positif yang mungkin juga ada. Contoh gampangnya di zaman sekarang, Anda dapat 10 komen positif di postingan medsos, tapi ada satu komen negatif. Nah, Filter mental bikin Anda kepikiran terus sama satu komen negatif itu rasanya nusuk banget, sementara 10 komen positif tadi kayak nggak ada artinya. Otak kita emang gitu, apalagi pas lagi rapuh, lebih gampang nangkep yang namanya ancaman atau kritik. terus ada lagi nih, musts and shoulds. Keharusan dan seharusnya. Ini kayak aturan-aturan ketat yang kita bikin buat diri sendiri gitu ya. Tepat. Ini kayak seperangkat keyakinan kaku tentang gimana kita atau orang lain harus atau seharusnya bersikap. Pikiran kayak, aku harus selalu sempurna, aku nggak boleh bikin salah, orang lain harus adil sama aku. Berat ya. Masalahnya, dunia dan orang-orang kan nggak selalu jalan sesuai aturan kaku kita itu. Nah, pas kenyataan nggak sesuai sama harus dan seharusnya ini, kita jadi gampang banget frustrasi, marah, kecewa, atau ngerasa gagal. Ini resep jitu buat nggak bahagia sih. Karena standarnya sering nggak realistis ya, nggak fleksibel. Terus yang terakhir di sini ada all or nothing thinking. Pikiran hitam putih, jadi nggak ada abu-abunya sama sekali. Betul. Ini kecenderungan ngelihat segala sesuatu tuh ekstrim. Antara sukses total atau gagal total, antara kita jenius atau bodoh banget. Pekerjaan kita sempurna atau sampah. Nggak ada tengah-tengahnya. Nggak ada nuansa ya. Iya. Pola pikir ini bikin respons emosi kita jadi intens banget. Misalnya Anda dapat nilai B di ujian, terus Anda nganggap itu gagal total karena nggak dapat A. Rasa kecewanya pasti lebih dalam dibanding kalau Anda lihat itu sebagai hasil yang lumayan oke, masih bisa diperbaiki. Semua bias ini. Poin penting banget yang mau disampaikan Dr. Smith di materi Anda ini adalah kita perlu ngenalin bias-bias ini sebagai bias. Artinya, sadar kalau pikiran-pikiran negatif yang muncul pas lagi murung, itu seringnya bukan cerminan akurat dari kenyataan. Lebih kayak kacamata yang burem gitu loh, warnanya dipengaruhi mood kita saat itu. Oke. Jadi, langkah pertama yang paling penting itu ya ngebangun kesadaran kalau bias-bias ini tuh ada di diri kita. Cuman dengan sadar, kita baru bisa mulai ngurangin pengaruhnya. Oke, jadi kita udah tahu nih ada jebakan solusi instan sama jebakan bias pikiran. Pertanyaannya sekarang, terus kita bisa ngapain dong? Kan nggak bisa juga kita tiba-tiba matiin aja pikiran-pikiran bias ini, apalagi pas emosi lagi kuat-kuatnya.
Ada saran praktisnya dari Dr. Smith di materi ini? Anda bener banget. Kita nggak bisa nyegah pikiran itu muncul gitu aja. Kekuatan sebuah pikiran, ini diulang-ulang terus di teks ini. Itu bukan pas dia muncul, tapi seberapa besar kita percaya sama pikiran itu sebagai kebenaran mutlak, dan seberapa kita bertindak ngikutin pikiran itu. Jadi fokusnya itu di respons kita sama pikiran-pikiran tadi. Jadi bukan ngontrol munculnya pikiran, tapi ngontrol reaksi kita ke pikiran itu. Tepat. Langkah pertamanya itu sadar pas biasnya lagi bekerja. Materi ini nyaranin, apalagi di awal-awal ya, jangan coba ngelawan pikiran itu pas emosi lagi di puncak-puncaknya. Mendingan, tunggu sampai agak reda dikit, baru luangin waktu buat refleksi. Nah, nulis di jurnal itu bisa bantu banget, kayak yang disaranin. Gimana tuh proses nulisnya? Apa aja yang perlu dicatat? Penulisnya nyaranin catet beberapa hal. Situasi apa sih yang bikin gak nyaman? Terus pikiran otomatis apa yang lewat di kepala pas itu? Perasaan apa yang muncul? Coba sebutin spesifik. Sedih, marah, cemas, malu, sama sensasi fisik di badan gimana? Misalnya dada sesek, perut mual, bahu kaku. Nah, kalau udah dicatat, baru deh lihat lagi daftar bias pikiran tadi. Coba, ada nggak pola bias yang cocok sama pikiran otomatis Anda tadi? Jadi kayak jadi detektif buat pikiran sendiri ya? Udah ketahuan nih biasnya. Terus abis itu ngapain? Langkah berikutnya itu nyiptain semacam jarak psikologis gitu, antara diri kita sama pikiran itu. Salah satu teknik yang disaranin di materi Anda itu pakai distanced language, bahasa yang berjarak. Ini cara kita ngebahasin ulang pikiran di kepala kita. Contohnya gimana tuh? Misalnya daripada ngomong ke diri sendiri dengan yakin banget, aku ini emang pecundang. Coba deh ganti jadi, aku lagi kepikiran kalau aku ini pecundang. Atau, aku merhatiin ada pikiran muncul yang bilang aku ini pecundang. Oh, Perubahan kata-kata yang kayaknya simple, ini efeknya bisa gede loh. rasanya jadi kayak kita ngamatin pikiran itu ya. Nggak langsung ketelan gitu aja. Jadi ada jeda buat napas, nggak langsung percaya. Persis. Ini ngebantu kita ngelihat pikiran itu bukan sebagai diri kita atau fakta mutlak, tapi sebagai kejadian mental aja, sesuatu yang muncul dan nanti juga lewat, kayak awan di langit gitu. Ini bukan soal nolak atau neken pikiran itu ya, tapi ngubah hubungan kita sama pikiran itu. Kita nggak harus beli semua pikiran yang ditawarin otak kita. Balik ke contoh numpain susu tadi, kalau kita bisa nangkep pikiran hari ini pasti sial. Terus ngenalin, ini overgeneralisasi. Terus mungkin bilang ke diri sendiri, oke otakku lagi mikir hari ini bakal sial gara-gara susu tumpah. Mungkin kita bisa nyegah mood jelek itu nguasain seharian penuh. Nah, itu tujuannya. Dengan ngenalin biasnya dan nyiptain jarak, kita kayak motong rantai otomatis antara pikiran negatif sama respons emosi yang berlebihan. Frustrasi kecil gara-gara susu tumpah nggak harus jadi keyakinan kalau seharian bakal hancur. Tentu aja ini butuh latihan ya. Nggak instan ya. Iya, ini keterampilan yang perlu diasah. Tapi, kata penulisnya, ini cara yang efektif banget buat keluar dari lingkaran negatif low mood. Ingat aja pesan kuncinya. Perasaan itu bukan fakta, dan pikiran yang bias itu bukan cerminan akurat dari kenyataan. Jadi kesimpulannya nih dari obrolan kita soal bab 2 ini, dengan ngenalin 2 jebakan utama tadi, godaan solusi instan yang ada biayanya, sama berbagai bias pikiran yang bisa bikin makin keruh pas lagi murung, kita sebenarnya punya lebih banyak pilihan dan kendali ya daripada yang kita kira. Ini bukan berarti kita nggak bakal pernah sedih atau down lagi, tapi kita jadi kayak punya peta sama kompas yang lebih bagus buat jalan pas lagi susah gitu. Anda nyimpulinnya bagus banget. Pemahaman ini tuh kayak ngasih kita kekuatan gitu. Materi yang Anda kasih ini kan nggak janjiin hidup bakal lurus-lurus aja tanpa emosi naik turun, itu mah nggak mungkin. Ya bagian dari jadi manusia. Iya juga sih. Tapi dengan ngebekalin diri pakai pengetahuan soal jebakan-jebakan umum ini, Anda jadi lebih siap. Jadi bisa lebih bijak milih respons pas lagi nggak mood. Bisa milih tindakan yang, meskipun mungkin saat itu rasanya nggak paling enak, tapi buat jangka panjangnya lebih baik buat diri Anda. Nah, sebagai penutup nih dari eksplorasi kita di bab 2 ini, ada satu pemikiran dari Dr. Smith buat Anda bawa pulang dan renungin. Materi ini kan terus-terusan nekenin ya, kekuatan pikiran itu ada di seberapa kita percaya sama pikiran itu. Betul. Nah, coba deh bayangin sebentar. Gimana kalau Anda mulai eksperimen? Coba perlakukan pikiran-pikiran Anda, apalagi yang negatif pas lagi down, bukan sebagai fakta yang nggak bisa diganggu-gugat, tapi cuma sebagai saran, opini, atau sekedar ide iseng aja yang kebetulan muncul dari otak Anda saat itu. Kira-kira, pergeseran cara pandang ini
Dari ngelihat pikiran sebagai kebenaran jadi saran, gimana ya efeknya buat cara Anda ngalamin masa-masa sulit itu? Nah, itu pertanyaan buat direnungin.